Hai, jumpa lagi dengan kreasi Aishwa. Teman-teman, kali ini aku berkreasi membuat buket uang bentuk bulan sabit seperti yang ada di video, dan ini hanya memerlukan 1,5 kertas cilo. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video cara untuk membuatnya, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Nah, untuk bahan utamanya kita siapkan dulu ya, yaitu kertas atau kardus ya. Ini berdiameter sekitar 21 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bentuk bulan sabit ya. Kalian bentuk aja kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman ya. Dan ini kita bikin dua agar hasilnya lebih tebal. Nah, ini kita potong sesuai dengan pola terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita tempelkan kedua bulan sabit ini menjadi satu menggunakan lem tembak agar hasilnya itu lebih tebal teman-teman ya. Selanjutnya siapkan kertas cello. Ini aku menggunakan warna mocha ya. Ini aku potong jadi dua, kemudian kita potong lagi, kita potong menjadi dua teman-teman ya. Nah, nanti yang kita butuhkan cuma setengahnya aja ya. Jadi kalau hitungannya, kalau kertas cello itu satu lembar, berarti kita cuma butuhkan seperempatnya ya. Nah, ini yang untuk melapisi bulannya teman-teman ya. Nah, kalau kalian ada kertas cello yang masih ada sisa dari kemarin bikin buket, masih ada lebihan seperempat potong kertas cello, kalian bisa ya pakai untuk menutupin bulan sabit ini. Nggak harus sama dengan warna di buketnya ya, karena ini nanti juga ditutupin sama uang. Nah, ini kita lapisin bulan sabitnya. Kita potong kertas celonya mengikuti pola dari bulan sabit ya. Dan jangan sampai pet, tapi sisakan sedikit nanti agar untuk permukaan dari bulan sabitnya itu benar-benar bisa tertutup dengan kertas cello ya. Kemudian pinggirannya kita potong-potong seperti ini. Ini tujuannya agar nanti untuk membentuk bulan itu lebih mudah ya, karena sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Oke, setelah itu kita kasih lem tembak di kardusnya, baru kita letakkan atau tempelkan potongan-potongan tadi ya. Nah, kalau seperti ini nanti bentuk dari kertas celonya juga bisa menyesuaikan dengan bentuk bulan sabitnya ya, karena sudah dipotong kecil-kecil. Nah, ini juga salah satu tips ya. Oke, ini kita lakukan sampai seluruh permukaan dari kardus yang bentuknya bulan sabit itu tertutup dengan kertas cello ya. Seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya siapkan uang 10.000 dan juga plastik OPP. Caranya kita tinggal masukkan aja uangnya ke dalam plastik OPP teman-teman ya. Nah, untuk plastik OPP-nya diusahakan sesuai dengan ukuran dari uangnya teman-teman ya. Kalau nggak salah ukuran 7x15 ya. Dan ini kebetulan plastik OPP aku itu kebesaran ya. Jadi nanti yang lebihannya itu kita bisa gunting ya, agar nanti hasilnya tuh lebih rapi. Nah, caranya seperti tadi teman-teman, kita lipat menjadi dua, kemudian kita bentuk kerucut seperti ini ya. Dan jangan lupa di bagian tengahnya itu kita kasih double tip atau solasi. Nah, yang aku maksud seperti ini teman-teman ya, karena plastiknya OPP kebesaran, jadi ini sisanya aku potong agar nanti hasilnya lebih rapi. Oke, dan ini kita butuh uang sekitar 6 lembar ya, atau 6 bentuk bunga seperti ini ya untuk uangnya. Dan ini kita siapkan kertas tisu ukuran 7x7 cm. Ini nanti ditaruh di sela-sela uangnya teman-teman ya, nanti kalian bisa lihat. Dan untuk cara membuat dari kertas tisunya seperti ini ya, kita mudah banget. Ini juga sudah pernah aku share cara membuatnya.
Oke, kita bikin seperti ini banyak ya, nanti untuk di sela-sela, ditaruh di sela-sela uangnya. Nah, sekarang kita mulai untuk merangkainya. Pertama kita kasih bunga dari kertas tisu tadi teman-teman di bagian ujung menggunakan lem tembak seperti itu. Setelah itu kita ambil uang, kita kasih lem tembak di permukaan bulan sabitnya, baru kita tempelkan uangnya. Oke, seperti ini ya. Ini sambil dirapikan, dan kita lanjut lagi ke bawahnya, yaitu ada uang juga. Dan nanti kita lanjut hal yang sama seperti ini ya teman-teman ya, sampai jumlahnya itu 5 ya. Oke, untuk yang ujung yang bawahnya juga sama ya, kita bagian ujung kita kasih bunga dari kertas tisu, kemudian di bawahnya kita tambahkan uang. Nah, ini kebetulan uangnya cuma 6, jadi sebelah atas itu ada 5 dan sebelah bawah itu cuma ada 1 ya. Dan untuk bagian yang kosong ini nanti kita tambahkan bunga artifisial dan juga topper wisuda. Tapi sebelumnya aku mau ngasih bunga dari kertas tisu ya di setiap ujung-ujung dari uang ini, di sela-sela uang. Dan kalau sekiranya sudah rapi, sudah nggak perlu dikasih kertas bunga dari kertas tisu, berarti sudah teman-teman ya. Oke, dan ini kita lakukan keseluruhannya ya. Pokoknya kalian atur sendiri agar hasilnya lebih bagus ya, untuk menerapkan apa ini yang sela-sela dari uang itu ya, yaitu bunga dari kertas tisu. Oke, teman-teman, di bagian sini juga dikasih ya agar hasilnya lebih bagus. Dan ini untuk bagian kiri. Nanti untuk bagian kanan yang uangnya cuma 1 juga sama ya, nanti dikasih bunga dari kertas tisu ini. Selanjutnya siapkan handle ini untuk pegangan buketnya. Ini ukurannya, ini ada 2 rangkap ya, satu rangkapnya itu ukurannya 3 cm kali 15 ya. Kemudian Anda tusuk sate juga. Caranya mudah banget. Kita untuk tusuk satenya kita tinggal tempelkan aja ya, sekitarnya segini. Untuk lebarnya disesuaikan dengan kalian. Kalau kalian bawa boneka mungkin bisa tambah dilebarin ya. Kalau aku pakai topper wisuda, jadi tidak terlalu banyak tempat ya. Nah, ini untuk stick tusuk satenya, kalau sudah ditempelkan, ini aku tambahin solasi teman-teman ya, agar buketnya itu lebih kuat ya. Dan aku tadi juga tambahkan lagi tusuk sate di bagian tengah seperti ini ya. Ini untuk handle-nya sudah jadi. Sekarang kita mulai untuk kasih toppernya, stick tusuk sate ya. Untuk toppernya kalian bisa beli atau juga bisa ngeprint sendiri. Nah, ini kita tempelkan. Dan ini kita mulai ya. Tadi kan sudah ditaruh di foam ya untuk pegangannya. Sekarang kita tambahkan toppernya, topper wisuda. Nah, oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mulai ya untuk menghias bagian depan toppernya. Ini kita kasih bunga artifisial. Kita tinggal tempel-tempelkan aja di samping kiri, samping kanan, dan juga nanti ada bunga yang warna merah kita taruh di bagian tengah ya. Oke, ini udah selesai untuk menghias bagian depan topper. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya.
Sekarang kita siapkan kertas celonya. Ini 1 lembar, kita bagi menjadi 2. Setelah itu kita potong lagi menjadi 2, menjadi 6 ya. Ini caranya kita lipat jadi 2 terlebih dahulu, kemudian kita lipat lagi baru dipotong ya. Nah, ini kita potong jadi setengah lembar kertas celo kita bagi menjadi 3 ya. Kemudian dari ketiga ini kita lipat seperti ini, kita potong lagi dan jumlahnya jadinya itu 6 lembar. Oke teman-teman, selanjutnya kita ambil 1 lembar. Nah, ini kelihatannya kebesaran ya, ini aku potong. Nah, ini untuk belakang handle-nya, jadi disesuaikan dengan handle-nya teman-teman ya. Dan ini ukurannya terlalu besar, jadi kelebaran, jadi untuk kertas celonya aku potong. Nah, kemudian kita lipat dengan bentuk lipatan seperti ini dan kita taruh di belakang. Nah, kalau posisinya sudah pas, kita kunci dengan menggunakan solasi. Oke, nah ini kita sisihkan dan kita lanjut ke layar kedua dan keempat ya. Nah, untuk layar yang kedua dan keempat, untuk lipatannya bentuknya seperti ini teman-teman ya, kalian bisa perhatikan. Kemudian kita taruh di belakang. Nah, ini untuk taruh di belakang itu untuk pemasangannya. Untuk layar ketiga dan keempat ini, sebelum kita tempelkan di belakang itu kita jepit-jepit sedikit ya. Oke, nah ini untuk bagian kiri sudah selesai. Kita lanjut untuk bagian kanan. Caranya juga sama teman-teman ya, seperti yang layar nomor 3. Oke, ini kita rapikan agar hasilnya lebih benar-benar rapi. Oke, kita lanjut ya untuk layar ke-5 dan juga ke-6. Kita ambil 2 potong kertas celo yang sudah dipotong tadi ya, kemudian kita lipat. Untuk bentuk lipatannya seperti ini, kalian bisa dilihat videonya. Nah, untuk sebelum kita tempelkan ya, ini untuk bagian depan itu kita cupit-cupit dulu ya, baru kita tempelkan, kita kunci menggunakan solasi. Setelah itu baru kita tempelkan atau kita pasang di handle-nya. Ini untuk layar 5 dan juga 6. Ini untuk posisinya masih di belakang handle ya teman-teman ya, jangan di depan ya, masih di belakang. Dan posisinya lebih rendah dari untuk layar yang ketiga dan juga keempat. Nah, ini nanti kita lakukan di sisi yang satunya ya, tentunya dengan posisi yang sama, bentuk yang sama, simetris ya. Oke, selanjutnya ini ambil kertas tisu, kita bikin untuk di bagian tengahnya teman-teman ya. Ini ukurannya sekitar 9x9 atau 8x8 ya. Nah, ini aku bikin cuma 3 aja. Oke, kita lanjut ambil setengah kertas celo yang tadi, kemudian kita lipat jadi 2 dan kita lipat lagi setengah, dan kemudian kita potong. Ini jadi setengah kertas celo itu kita bagi menjadi 3. Oke, ambil 2 lembar, kemudian kita lipat seperti ini ya, kita potong. Ini jadinya 4 lembar. Oke, dan ini yang 2 lembar kita sisihkan. Yang 2 lembar ini kita lipat dengan bentuk lipatan seperti yang ada di video, kalian bisa perhatikan ya. Dan ini hasil lipatannya. Selanjutnya untuk bagian depan ini kita cubit-cubit ya, kemudian kita kunci menggunakan solasi. Setelah itu nanti kita tempelkan di buketnya untuk layar selanjutnya ya. Nah, untuk yang tahap sini, untuk pemasangan layarnya sudah mulai di depan ya teman-teman ya. Tapi untuk
posisinya atau bentuknya itu tetap di bawah layar sebelumnya ya. Oke, dan ini sambil dirapikan teman-teman ya, diusahakan bagaimana caranya agar hasilnya itu lebih ngembul gitu ya, agar hasilnya lebih mengembang. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita ambil potongan kertas cello, kemudian kita potong menjadi dua. Setelah itu kita lipat dengan bentuk lipatan seperti ini. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut ambil kertas cello lagi, kita potong menjadi dua. Dan kita potong lagi, kita bagi dua lagi. Ini nanti untuk taruh di bagian tengah ya, dan kita lipat membentuk lipatan kriwil teman-teman ya. Jadi satunya di bagian atas itu ada dua, nanti di bagian sisanya di bagian dua juga ada di tengah ya. Nah, ini kita kunci menggunakan solasi. Bagian tengah-tengah ini ada bagian kiri dan juga bagian kanan. Nah, ini yang satunya ya. Seperti ini teman-teman ya untuk letaknya. Dan kita lanjut, ini tadi yang sudah kita bentuk ya, lipat ya. Nah, itu seperti yang tadi untuk bagian depan kita cubit-cubit dan kita kunci menggunakan solasi, kemudian kita tempelkan untuk di bagian depan ya. Ini nanti bagian sisi kanan juga sama seperti ini ya teman-teman. Dan bagian tengah kita kasih potongan bentuk kriwil seperti ini lagi ya. Nah, ini kita pasang serapi mungkin. Nah, selanjutnya untuk potongan kertas yang aku pakai ini itu potongan dari kertas yang layar yang pertama tadi teman-teman ya. Sisa layar potongan yang pertama itu kita bagi dua, kita ukur sesuaikan dengan panjang handle-nya. Kemudian kita tutup handle-nya dengan menggunakan kertas cello seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu, tapi sebelumnya ini bagian bawah aku mau tutup terlebih dahulu ya, agar nanti permukaan dari semua handle-nya itu tertutup ya. Jadi untuk bagian bawah juga aku kasih kertas cello. Untuk bagian belakang ini juga harus ditutup ya teman-teman ya. Nah, ini kita cari-cari aja potongan yang sudah nggak kepake. Ini kalau ada listnya itu, list kuning itu kita kalau nggak perlu boleh dipotong ya. Nah, ini dipotong sesuai dengan ukuran yang mau ditutupin di bagian belakang ya. Nah, ini kita lem tembak aja agar semua tertutup seperti ini, dan kita lanjut untuk memberikan hiasan di bagian depan. Ini untuk list kuningnya ini aku potong aja agar nanti warnanya juga sama ya. Nah, ini kita potong, dan untuk bentuk potongannya seperti ini teman-teman, tapi sebelumnya ini bagi dua, kemudian kita bentuk seperti ini, dan ini nanti kita kunci dulu menggunakan solasi ya, baru kita tempelkan.
kita tempelkan di bagian kanan dan juga bagian kiri. Ini agak sedikit serong gitu teman-teman ya. Untuk menempelkannya boleh menggunakan lem tembak ataupun solasi. Nah ini kita tambahin lagi ya, jadi ada dua untuk tempat pegangan ini. Yang satunya ukurannya lebih panjang daripada yang ini yang lebih pendek ya. Ini bagian kanan dan juga bagian kiri juga sama. Oke, setelah selesai kita tinggal hias menggunakan pita. Ini aku menggunakan pita ungu juga. Ini pertama kita bentuk mengelilingi handle-nya ya terlebih dahulu seperti ini, kemudian baru kita tempelkan sampul pitanya seperti ini. Dikasih lem tembak dan kita tinggal tempelkan aja di bagian tengahnya. Oke, sudah jadi teman-teman. Kreasiku kali ini yaitu buket uang bentuk bulan sabit. Semoga kalian bisa memahami penjelasanku satu persatu ya, karena di sini aku juga masih belajar, jadi diusahakan kalian bisa memahami. Dan silakan mengkreasikan lagi kalau seandainya tutorial kali ini kurang maksimal ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video kreasi Aiswa selanjutnya. Bye bye.